seorang hakim, tentunya kita tuh punya peranata. Peranata itu alat. Apa alat itu? Daya kognitif, daya penalaran. Sekarang pertanyaannya itu kayak gini. Apa itu logika? Rocky Gerung kan sering bilang, kamu harus menjadi seorang logis, seorang logik. Tapi apakah yang dimaksud sebagai logika dalam artian studi itu sama seperti yang kita bahas selama ini? Contohnya, saya itu berdiskusi dengan Bagas. Saya berdiskusi dengan teman-teman panitia di sini. Kalau orang yang sentimen, pasti dia tuh akan mengatakan seperti ini. Kamu nggak logik kan? Kamu tidak menggunakan logika kamu. Pertanyaannya, seperti apa yang disebut sebagai logika? Di sini saya akan memberikan penjelasan. Jadi yang disebut logika itu berbeda dengan rasionalitas. Rasionalitas itu kayak gini. Ada dua grup orang, satu Paruk, satu Bagas. Paruk ini tumbuh di lingkungan pondok pesantren, dia di Gunung. Dari SD, SMP, SMA di pondok pesantren. Keluarganya itu seorang pendakwah hebat sekali. Dan Paruk mengatakan sangat rasional Tuhan itu ada. Karena dia dari lingkungan pondok pesantren. Sedangkan Bagas, kebetulan dia anak seorang diplomat. Dia lahir, tinggal dan tumbuh besar di Amerika Serikat. Dia dari keluarga yang sangat liberal, yang sangat percaya pada data-data saintifik, dan dia mengatakan tidak rasional Tuhan itu ada. Pertanyaannya, saya benar. Apakah yang mengatakan Tuhan itu rasional tidak ada, atau yang mengatakan Tuhan itu rasional ada? Jadi sebenarnya yang disebut sebagai rasionalitas adalah akumulasi dari pengalaman kognitif. Apa maksudnya akumulasi itu? Misal yang tadi, si Paruk ini keluarganya itu keluarga pendakwa, baca kitab kuning. Kemudian dia tumbuh besar di orang-orang yang sangat teis, sangat yang percaya pada hadiran Tuhan. Karena gitu, karena pengalaman kognitif sangat rasional yang mengatakan Tuhan itu ada. Tapi Bagas, karena dia tumbuh di lingkungan sangat liberal, yang sangat percaya pada data saintifik, yang sangat percaya pada data yang bisa dilihat empiris, dan tidak percaya pada mitos-mitos dan seterusnya. Dia mengatakan Tuhan itu tidak rasional. Itu basis kepercayaan daripada orang yang ateis, karena dia melihat data sesuatu itu harus terlihat dengan mata. Itu namanya empirisis. Sehingga rasionalitas itu sebenarnya tidak bisa didudukkan bersama, karena sangat berbeda. Saya misalkan dengan teman sama membaca, kita ini pasti punya buku bacaan yang berbeda, kita pasti punya pengalaman yang berbeda, kita pasti punya keyakinan yang berbeda. Ini bukan soal IQ, ini bukan soal ESQ dan seterusnya, tapi memang akumulasi kognitif itu berbeda. Saya tuh belajar filsafat 4 tahun di kuliah. Saya pernah ditanya teman saya dari Fakultas Psikologi, "Bang, abang kan belajar filsafat berapa? Kok percaya Tuhan?" Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan semua menurut saya pertanyaan itu nggak masuk akal. Bukannya saya itu nggak mau meragukan Tuhan, karena teks-teks filsafat banyak kayak gitu. Tapi saya tuh punya pengalaman ketika di Lombok. Saya tuh pernah ketemu almarhum seorang kiai, dan itu menghilang di depan saya. Itu pengalaman. Ketika saya lihat dia itu bilang, saya tuh gemetar 3 jam. Itu kan pengalaman kognitif yang sangat personal. Sehingga saya bilang, ya, saya bukan yang nggak mau meragukan Tuhan, tapi pengalaman pribadi saya membuat saya tidak bisa meragukan Tuhan. Kamu tentu bisa mengalami seperti itu, karena kamu tidak mengalami hal yang saya alami. Apakah kamu pernah melihat seorang kiai yang begitu tinggi ilmu spiritualnya dan dia itu hilang dengan penglihatan kamu? Saya mengalami itu. Karena itu secara kognitif, rasionalitas saya itu akan mengatakan secara rasional Tuhan itu ada. Setidaknya entitas yang intention, yang tidak terlihat itu ada. Sesuatu hal yang di luar data kognitif, data saintifik, setidaknya itu. Tapi apakah kemudian itu menurunkan IQ saya dengan saya mengatakan sesuatu hal yang imajiner itu ada di situ? Kan tidak seperti itu. Ini tuh persoalan adanya bangunan pengalaman yang berbeda. Itu namanya rasionalitas. Karena itu rasionalitas itu disebut bersifat subjektif. Kita tuh seringkali rakus ya, karena kita tidak pakai logik, tapi kita menggunakan rasionalitas. Jadinya ketika kita buat di setiap hari mengatakan kamu nggak logik, itu sebenarnya mengatakan kamu tidak rasional. Bahasa aslinya, kamu tidak sama dengan pikiran saya. Itu maksudnya. Jadinya kamu tidak rasional. Itu adalah kata lain dari bangunan pengalaman kamu berbeda dengan saya. Itu maksudnya. Sehingga kalau ada debat kusir, ya wajar. Dan memang seperti itu
manusia. Karena kita kan disebutkan manusia itu disebar, bahasa disebar, ada orang saling mengenal, tapi seringkali untuk saling memukul.